Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Ikhwani jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan seri kajian sirah nabawiyah dan bagaimana dia menjadi pelajaran bagi kehidupan kita pada hari ini. Kita telah sampai pada pertemuan yang lalu bagaimana umat Islam akhirnya ada yang hijrah ke Habasyah. Ini keputusan yang sangat berani dari Rasulullah SAW, sekaligus di luar dugaan orang-orang Quraisy. Mengapa Nabi memilih Habasyah? Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu siapa orang-orang yang dipilih dan mengapa ada hijrah ke Habasyah. Itu yang telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Setelah para sahabat ini hijrah, 14 orang ini hijrah, 14 orang pilihan ini, terdengar kabar sampai ke Habasyah penduduk di Mekah sudah menjadi muslim. Orang-orang sudah mengikuti Nabi SAW. Kabar ini sampai ke Habasyah, jauh Habasyah. Akhirnya kaum muslimin yang berada di Habasyah memutuskan untuk pulang ke Mekah. Subhanallah. Dan hampir saja ini mencelakakan mereka. Memang dalam sejarah perjalanan umat ini banyak sekali kita dapati kabar-kabar hoax, kabar-kabar bohong, atau ketidaktelitian kita dalam menelisik sumber berita yang mencelakakan umat banyak sekali. Begitu juga yang terjadi di Habasyah pada waktu itu. Pulang mereka. Ada yang memang pulang secara terang-terangan karena dia berasal dari suku besar di Quraisy. Orang gak bakal berani ganggu. Seperti Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Utsman dari Bani Umayyah, besar. Istrinya dari Bani Hashim, besar. Tapi ada sahabat yang harus sembunyi-sembunyi. Ada yang terancam nyawanya, termasuk pemimpin hijrah, pemimpin delegasi hijrah. Siapa? Utsman bin Maz'un Al-Jumahi dari Bani Jumah. Siapa pemimpin Bani Jumah? Umayyah bin Khalaf. Sangat besar pertentangannya dengan Islam, sehingga Utsman bin Maz'un gak berani pulang, harus meminta perlindungan. Jadi di zaman jahiliyah ada Qanun al-Jiwar namanya. Kita telah bahas, belum bahas. Kita akan bahas nanti tentang Qanun al-Jiwar ini pada saat pembahasan Nabi dakwah ke Taif. Ketika akan kembali ke Mekah, Nabi juga menggunakan hukum ini. Jadi ada kaum yang menjamin keselamatannya, dia bayar kepada kaum yang menjamin itu. Dan orang Mekah menghargai undang-undang penjaminan ini sehingga mereka tidak mengganggunya.
Kenapa kaum muslimin sampai mendengar kabar tentang Mekah sedemikian rupa itu? Kenapa? Mengapa mereka pulang ke Mekah? Karena ada kabar orang-orang Mekah sudah menjadi pengikut Muhammad. Karena ada dua kejadian penting selama mereka di Habasyah. Kejadian pertama adalah masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Hamzah dan Umar, Hamzah dulu, 3 hari setelahnya Umar. Yang kedua adalah sujudnya orang-orang Quraisy di Masjidil Haram. Sujudnya orang-orang Quraisy di Masjidil Haram inilah yang membuat ada orang yang tidak melakukan cek dan recheck dulu, langsung menyebarkan berita bahwa orang Quraisy telah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Setelah kepergian kaum muslimin, tidak lama setelah itu Hamzah dan Umar masuk Islam. Tahun ke-6 ini, bulan Rajab mereka hijrah. Sekitar bulan Sya'ban Umar dan Hamzah masuk Islam. Sekitar bulan Ramadan orang-orang Quraisy bersujud semua bersama Nabi dan kaum muslimin. Kita akan memulai dari kejadian kedua ini, yang membuat kaum muslimin ini pulang karena ada fenomena peristiwa di Masjidil Haram di mana orang-orang Quraisy bersujud. Kenapa mereka bersujud? Setelah Islamnya Umar dan Utsman, Umar dan Hamzah, kaum muslimin berani menampakkan dirinya bahwa mereka adalah orang muslim. Sebelumnya Nabi berdakwah secara diam-diam 3 tahun. Setelah itu datang perintah dari Allah berdakwah secara terang-terangan. Tahun ketiga kenabian Nabi sudah berdakwah terang-terangan. Namun para sahabat yang beriman kepada Nabi tetap sembunyi-sembunyi. Mereka punya markas dakwah rahasia, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dari Bani Makhzum. Jadi orang Quraisy cuma curiga-curiga saja, tidak punya bukti yang kuat siapa saja yang menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti belum pastilah siapa saja yang ikut Muldoko sebelum KLB di mana? Di Medan. Kira-kira begitu, kira-kira. Baik. Tetapi setelah Islamnya Umar dan Hamzah, kaum muslimin menjadi berani untuk menampakkan dirinya, sehingga akhirnya mereka terbiasa beribadah di Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy tidak berani lagi mengganggu mereka seperti awal dulu mereka mengganggu. Jadi memang Islamnya Hamzah dan Umar ini mengubah peta dakwah, mengubah keadaan di Mekah, mengubah strategi Rasul dan para sahabat, bahkan mengubah wajah dunia. Dimulai dari Islamnya Umar dan Hamzah. Kaum muslimin pada hari itu sedang beribadah waktu duha, beribadah di Masjidil Haram. Orang-orang musyrik juga ada di situ, karena mereka juga beribadah di situ, banyak patung. Lalu masuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa berkata sepatah kata pun Nabi berdiri dan membaca surat An-Najm. Subhanallah. Semua orang yang ada di Masjidil Haram ketika itu terdiam, terpesona
dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini mukjizat Al-Quran. Umar yang sangat kuat menjadi penentang Islam. Umar yang nanti kita akan bicara tentang Umar, ya. Kalau sempat hari ini, kalau tidak sempat insyaallah pertemuan berikutnya. Masuk Islam karena terpesona dengan ayat-ayat dalam surat Thaha yang tadi dibacakan oleh Ustaz Fajri pada salat subuh kita tadi. Bergetar Umar, berubah hatinya, tergerak untuk mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Namun seberapa Al-Quran ini dapat membuat hati kita lembut? Seorang musyrik yang kuat sekali penentangannya terhadap Islam seperti Umar, lembut hatinya dengan Al-Quran. Bagaimana kita yang sejak awal menjadi muslim, belajar huruf-hurufnya, cara bacanya, tajwidnya, belajar tafsirnya, tadabburnya hampir setiap hari, dari mulai kita kecil, dewasa sampai kita tua pada hari ini. Jangan sampai Al-Quran tidak memberi efek. Saudaraku, mukjizat paling besar bukan hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat paling besar yang Allah turunkan ke bumi ini sejak Adam sampai Muhammad, tidak ada yang sebesar Al-Quran. Tidak. Nabi Musa dapat membelah lautan. Beberapa saat setelah itu, lautan kembali normal dan kehidupan berjalan seperti sedia kala. Dapat mengubah tongkat menjadi ular. Beberapa waktu kemudian sepi dari pemberitaan, selesai. Ular kembali menjadi tongkat, digunakan oleh Nabi Musa untuk mengembala, untuk keperluan sehari-hari. Begitu juga Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Lalu kemudian orangnya kemudian mati. Sudah berlalu itu semua. Semua mukjizat sudah berlalu semua. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW sudah berlalu. Kecuali mukjizat Al-Quran. Sampai nanti hari kiamat akan banyak orang yang menemukan momen yang sama seperti momen Umar, momen yang sama seperti momen orang-orang Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh lain. Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh terkenal di Quraisy. Al-Walid suatu hari datang ke Nabi SAW dan minta Nabi bacakan. Coba kamu bacakan apa sih yang diturunkan oleh Tuhan itu kepadamu. Tentu saja orang-orang Quraisy ini saling diam-diam ingin mendengar, karena pernah ada yang mendengar tidak sengaja atau Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka mendapati keindahan yang luar biasa masuk ke dalam hati mereka. Bapak-bapak sekalian, ada seorang dokter, ya, dokter spesialis penyakit dalam atau apa ya, terkenal, ya. Ini dia bercerita kepada salah seorang ustaz kawan kita nih, terkena COVID-19. Dia bilang, Ustaz, nggak sulit nggak mengobati COVID ini. Saya mempraktekkannya langsung. Saya baca Al-Quran ini lemah sekali karena sedang sakit di tempat isolasi itu. Akhirnya saya ganti dengan mendengar. Setiap hari 10 juz saya dengar. Hati kita tenang, imun kita meningkat. Imun kita meningkat, virus melemah. Jadi bersama dengan asupan-asupan gizi yang dia perhatikan betul-betul, dia menguatkan imunnya itu dengan mendamaikan hatinya, tenang. Banyak orang yang terkena COVID ini semakin memburuk keadaannya karena pikiran-pikiran yang negatif. Al-Quran memberikan itu. Al-Quran mengobati itu. Al-Walid bin Al-Mughirah terkenal di Quraisy. Dia yang
dulu memberi usul kepada orang-orang Quraisy pada saat Nabi berumur 35 tahun waktu renovasi Ka'bah. Hampir terjadi pertumpahan darah. Kita sudah bicarakan itu. Walid yang datang menyelamatkan itu dan berkata, kalau kalian saling bertikai akan habis Quraisy. Akhirnya Ka'bah akan dikuasai oleh selain kalian orang-orang Quraisy. Al-Walid bin Mughirah minta Nabi bacakan ayat-ayat yang Nabi bacakan. Berubah wajahnya, berubah hatinya, penilaiannya terhadap Islam menjadi lebih lunak. Akhirnya terdengar kabar ini ke Abu Jahal. Abu Jahal panggil Al-Walid. Kata Abu Jahal, Al-Walid, aku sudah ngumpulin kaum-kaummu agar mereka mau mengumpulkan uang harta mereka untukmu. Untuk apa kita Al-Walid? Kamu sepertinya sudah terkena sihir Muhammad, pengaruh Muhammad. Kalau kamu mau kaya, kami berikan. Kami kumpulkan uang untukmu. Kalau kau inginkan kemuliaan karena ikut Muhammad itu, kami muliakan itu. Kata Al-Walid, Abul Hakam, dia panggil Abu Jahal. Aku ini orang yang paling kaya di tengah kaum. Tidak perlu orang-orang mengumpulkan harta untuk. Dan aku juga tidak terpengaruh dengan sihir Muhammad. Keluar egonya. Kata Abu Jahal, katakan satu kalimat yang bisa aku sampaikan kepada kaum bahwa engkau membenci wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, bahwa engkau mencela ayat-ayat yang diklaim Muhammad diturunkan oleh Allah Tuhan. Kata Al-Walid bin Mughirah, aku ini orang yang paling fasih dalam berbahasa, paling tinggi sastra di tengah kaum. Aku bahkan menghafal mantra-mantra jin-jin untuk sihir. Tidak ada satupun yang mirip dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Ada kenikmatan yang menelusup jauh ke dalam hati. Ada kedamaian ketika membacanya. Buahnya rimbun tinggi ke atas dan akarnya mengakar kuat. Memang benar-benar indah itu Al-Quran. Kita kembali ke pelataran Masjidil Haram. Masjidil Haram ini dulu bukan ada dinding seperti sekarang, bukan ya. Jadi dikepung rumah-rumah saja. Ya, bundaran mengelilingi Ka'bah itu. Nah, itu sah, apa namanya? Altar tanah biasa. Di situ orang-orang melakukan aktivitas mereka. Nabi masuk ke pelataran itu. Ramai manusia. Ada berapa kaum muslimin dan banyak orang-orang musyrik. Nabi lalu berdiri dan tidak berkata sepatah kata pun kecuali membacakan surat An-Najm. Ya, coba kita lihat. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Terus Nabi bacakan ini. Kita bayangkan bagaimana Nabi SAW membaca dan orang-orang musyrik mendengar betapa teraturnya, betapa tingginya sastranya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru. Ya, tidak ada yang diucapkannya kecuali sesuai dengan keinginannya, kecuali itu adalah Al-Quran, wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ini susunan ayat-ayat yang turun di Mekah ini memang padanan katanya, diksinya, aturannya benar-benar sangat tinggi sastra. Sehingga orang-orang terpesona
Bahkan ketika Nabi sampai kepada ayat yang menyinggung Tuhan-Tuhan mereka, di ayat ke-19 Nabi membaca, Nabi terus baca ini sampai ayat ke-19. Nabi berkata, afara'aitumul Lata wal Uzza. Emangnya kamu gak lihat ya, gak berpikir lihat Lata dan Uzza itu? Wa manata tsalitsatal ukhra. Lalu ada lagi Tuhan yang lain, kalian angkat jadi Tuhan lagi, yaitu Al-Manat. Apa itu Manat? Mereka sebut anak perempuan Allah. Orang Quraisy, mereka saja tidak mau anak perempuan. Apa mereka ngangkat Allah punya anak perempuan? Mereka saja tidak mau, tapi mereka bilang Allah punya anak perempuan. Alakumuz zakar wa lahul unsa. Emangnya gimana masuk akalnya? Kalian ingin anak laki-laki, lalu kalian berikan Allah anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, ya. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Terus Nabi bacakan dengan fasihnya, suara Nabi yang terakhir. Terus Nabi bacakan itu sampai ayat-ayat terakhir dalam surat An-Najm. Semuanya masih memperhatikan. Justru semakin larut dengan bacaan Rasul SAW, dan mereka memahami itu karena bahasa mereka sangat tinggi. Sampai Nabi membaca azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Akhir surah ini ayat sajdah. Azifatil azifah, kata Nabi, sudah sangat dekat hari yang dekat itu, yaitu hari kiamat. Ya. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang dapat mengungkapkan kapan terjadinya hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal hadits ta'jabun. Kalian mendengar berita tentang hari kiamat itu terheran-heran. Ya. Lalu kalian tertawa dan tidak menangis. Kalian bahkan mengolok-oloknya. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Begitu mendengar Nabi membaca, wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa-tawa, kalian tidak menangis. Wa antum samidun, kalian masih bisa mengolok-olok. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala berita tentang hari kiamat itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Sekarang sujud dan beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun sujud. Orang-orang muslim yang ada di situ semuanya ikut Nabi bersujud. Orang musyrik tidak ada yang bisa menahan diri mereka kecuali ikut sujud bersama kaum muslimin. Gempar berita ini bahwa orang-orang musyrik sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Al-Quran. Kebayang kepada kita Al-Quran diturunkan. Kita belajar dan membacanya setiap hari. Lalu hati kita tidak tunduk kepada Allah. Keinginan kita tidak tunduk kepada Allah. Hidup kita tidak tunduk kepada Allah. Di mana hati? Di mana kelembutan jiwa? Saudaraku, demi Allah, ini nikmat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini nikmat sekali. Allah jika membimbingmu masih memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, ingin mendengar tentang Al-Quran, Allah ingin hati kita ini lembut, tertunduk, seluruhnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini, dunia ini sebentar sekali, demi Allah sebentar sekali. Apa yang membuat kita enggan bersujud kepada Allah? Apa yang enggan membuat kita ini tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita inginkan? Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa bihadzal hadits ta'jabun. Afa min hadzal hadits ta'jabun. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu.
Di Mekah viral berita ini. Orang-orang musyrik sudah masuk Islam, ikut Nabi. Entah siapa yang langsung membawa berita ini menyebar terus sampai ke kaum muslimin yang ada di Habasyah. Beberapa saat setelah peristiwa itu, orang-orang musyrik yang tadi ikut sujud, mengadakan jumpa pers lah, membela diri. Ya, berkata bahwa tidak, kami tidak mengikut Muhammad ini. Kami itu sujud kepada Lata, Uzza dan Manat yang juga disebutkan oleh Muhammad. Yang di ayat ke-19, 20, 21, 22 itu. Kami sujud karena itu. Muhammad bilang Lata, bilang Uzza, nah, kami tetap sujud. Kata orang-orang Quraisy. Mengapa? Mereka ini sampai bersujud bersama kaum muslimin berada di situ karena Islam sudah berubah. Peta dakwah Islam sudah berubah setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Bagaimana cerita Islam kedua? Kita bicara tentang Hamzah pada hari ini. Saudara, Hamzah ini paman Nabi. Hamzah anak Abdul Muttalib, Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib. Tetapi usia Abdullah dengan Hamzah ini jauh berbeda. Sebab Hamzah justru sepantaran Nabi SAW. Umur mereka terpaut hanya kurang dari 2 tahun. Pas sekitar 1 tahun. Hamzah, paman kandung Nabi ini. Sehingga Hamzah ini adalah paman sekaligus teman. Dari kecil Nabi main dengan Hamzah. Akrab sekali. Di atas itu ada fenomena lain, fakta lain tentang Hamzah. Hamzah dengan Nabi ini saudara sesusuan, sama-sama menyusu dari Thuwaibah, hamba sahaya milik saudara Hamzah atau paman Nabi yang lain. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab punya hamba sahaya bernama Thuwaibah. Lalu kemudian Thuwaibah punya anak. Waktu itu namanya Masruh. Jadi ada air susunya. Nabi menyusui. Saudara sesusuan Nabi itu diantaranya adalah Masruh, anak kandung Thuwaibah, dan Hamzah, anak kandung Abdul Muttalib. Jadi akrab sekali mereka. Tetapi itulah hidayah. Ya. Sampai tahun ke-6 Hamzah tidak tertarik dengan Islam. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu gak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Bagaimana kisah Islamnya Hamzah? Menarik sekali untuk melihat betapa uniknya perjalanan hidayah. Hamzah suka berburu. Memang tren waktu itu suka berburu ya. Belum ada sepeda soalnya. Jadi Hamzah ini sangat mahir dalam berburu. Dia kalau pulang dari berburu masuk Mekah tidak langsung pulang ke rumah. Dia ketemu orang-orang dulu, kawan-kawannya, tawaf dulu di Masjidil Haram, bercerita hasil buruannya pada hari itu. Bercerita bagaimana dia memanah, bagaimana ya hobi, kebanggaan tersendiri dapat melakukan itu dengan baik. Jadi saudara-saudara, satu hari ketika Hamzah pulang dari berburu, Hamzah lewat di depan rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini juga musyrik. Abdullah bin Jud'an adalah tokoh Quraisy yang di rumahnya dilakukan perjanjian Hilful Fudul yang Nabi dulu ikut. Umur 20 tahun bersama beberapa tokoh Quraisy. Rupanya waktu Hamzah sedang berburu keluar Mekah, terjadi kejadian besar di dalam masjid. Apa itu? Nabi sedang
beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba datang Abu Jahal menghina Rasulullah dan keluarganya sedemikian rupa. Nabi diam saja, gak membalas apapun. Dan itu adalah petunjuk Al-Quran. Orang yang tidak mengerti Islam, memusuhi Islam, ya, berkata sesuatu yang buruk, Nabi tidak tanggapi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang bodoh berkata satu tentang agama, kamu tetap katakan hal-hal yang baik. Tapi orang-orang Mekah melihat kata-kata Abu Jahal hari itu sudah melampaui batas. Telinga mereka ngilu dengar hinaan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang mendengar itu adalah hamba sahaya perempuan musyrik milik Abdullah bin Jud'an musyrik. Waktu Hamzah pulang lewat di depan rumah Abdullah bin Jud'an, dipanggil sama hamba sahaya itu. Hamba sahaya itu bilang begini, Hamzah, kalau kamu tahu apa yang diucapkan oleh Abu Jahal kepada ponakanmu Muhammad tadi, aku gak tahu apa yang bakal terjadi. Udah gemes banget berarti hamba perempuan ini gak tega melihat Nabi dihina sedemikian rupa. Karena hati manusia pasti ada perasaan, ya, kasihan. Apalagi Hamzah, lihat betapa uniknya jalan hidayah. Seorang hamba perempuan musyrik milik majikan Abdullah bin Jud'an musyrik bercerita kepada Hamzah musyrik tentang Abu Jahal musyrik. Tapi ini jalan Allah memuliakan agama. Wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Kita enggak tahu jenis-jenis tentara-tentara Allah yang bekerja untuk agama ini di luar dugaan kita. Naik darah Hamzah begitu mendekat itu. Maka Hamzah segera menuju Masjidil Haram, ya, tidak tawaf. Dia cari di mana Abu Jahal. Abu Jahal sedang kumpul dengan teman-temannya, berkumpul, ya, tertawa-tawa apa ceritalah tadi puas ini. Hamzah ini sebenarnya berteman dengan Abu Jahal. Biasa sama-sama elit Quraisy. Hamzah datang memegang busur panahnya, ya. Busur panah siapa ini? Langsung ditampar ke pipi Abu Jahal tanpa berkata-kata. Berdarah, semua orang terkejut dan mengepung Hamzah, ingin balas dendam, membela sahabatnya, ya, Abu Jahal. Ada apa ini? Apa yang membuat Hamzah ini sangat marah? Setidaknya ada 3 sebab. Tidak ada sebab agama di sini. Yang pertama adalah dia dekat dengan Nabi, ponakan kandungnya, saudara sesuatu, teman sepermainan. Yang kedua, ada rasa kasihan dalam diri Hamzah. Waktu dia dengar cerita dari hamba sahaya milik Abdullah bin Jud'an itu, yang meresap ke dalam hati Hamzah, ya Allah, kasihan sekali ponakanku. Kenapa orang berani memperlakukan begitu? Karena dia anak yatim. Karena dia tidak punya ayah lagi. Aku harus berdiri pada posisi ayahku, biar orang tidak semena-mena lagi terhadap keluarga. Kasihan kepada Nabi SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi di Mekah ini tidak punya ayah. Dia ditolak ibu susu dari Bani Sa'ad. Jadi penolakan, ya, tidak terima masyarakat. Bagaimana orang melecehkan Nabi. Yang ketiga adalah semangat kesukuan yang sangat tinggi. Ini motivasi paling besar. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, Hamzah dan Nabi berasal dari Bani Hashim. Ini bermusuhan di zaman jahiliyah. Kenapa Bani Makhzum berani semena-mena terhadap anak dari Bani Hashim? Mengatakan kata-kata yang menghinakan Rasul sedemikian rupa. Maka Rasul dia pukul. Semua orang segera bergerak mengepung Hamzah. Kata Hamzah,
kalian jantan, kalian biarkan aku menghadapi laki-laki ini. Lalu Hamzah berpikir, Abu Jahal telah menyakiti hati dia. Tidak puas kalau dia hanya membalas dengan menyakiti fisiknya. Dia harus juga membalas bagaimana membuat hati Abu Jahal ini sakit. Apa yang paling dimusuhi oleh Abu Jahal? Islam. Maka tidak ada lagi yang bisa membuat Abu Jahal ini sakit hati dan terkejut kecuali dia mengaku sudah muslim. Kata Hamzah, kenapa kamu mencaci ponakanku anak, sedangkan aku berada di atas millah, aku sudah berada dalam agamanya, sama kami berada dalam Islam. Betapa syok Abu Jahal mendengar itu. Hamzah tokoh penting, disegani Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilah penting, disegani di Quraisy. Efek dominonya besar sekali. Hamzah masuk Islam, Bani Hashim bisa masuk Islam. Bani Hashim masuk Islam, Quraisy bisa masuk Islam. Terkejut Abu Jahal. Disuruh teman-temannya semua duduk dan mencoba mengambil hati Hamzah. Biar aku tadi memang salah, telah mengatakan kata-kata yang tidak ada telinga satupun orang yang bisa kuat untuk mendengar kata-kata tadi. Hamzah segera pergi pulang ke rumahnya. Sampai ke rumah bingung. Ya Allah, gimana caranya aku sudah mengaku muslim, sudah mengaku menjadi pengikut Muhammad. Apa yang harus aku lakukan? Malam itu Hamzah tidur tidak tenang. Terpikir apa yang harus dia lakukan? Bagaimana meralat ucapan ini? Ini sudah menyebar kemana-mana. Tidak, tokoh penting. Yang dengar juga tokoh-tokoh penting. Sampai akhirnya Hamzah berdoa kepada Allah malam itu. Minta kepada Allah bagaimana mengakhiri kebingungan ini. Dan Allah menjawabnya. Masih musyrik. Orang kafir Quraisy ini percaya sama Allah ya, tapi tidak bertauhid. Mereka juga menyembah yang lain. Menuntun Hamzah esok paginya pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Apa petunjukmu Muhammad? Aku sudah bilang begitu. Dan Nabi mengajak pamannya memeluk Islam. Hari itu Hamzah pun menjadi muslim. Subhanallah. Saudara, sekali lagi 6 tahun Hamzah telah mendengar, bergaul dengan Nabi, mendengar Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran, tidak tergerak hatinya untuk menjadi muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya dengan sangat cermat. Ada hikmah yang luar biasa. Hamzah ini terlambat masuk Islam. Kalau sekiranya Hamzah dan Umar masuk Islam dari hari pertama, akan beda. Generasi yang muncul itu tidak setangguh hari ini. Karena Hamzah dan Umar baru masuk Islam tahun ke-6, maka timbullah generasi pertama ini yang ahli strategi, generasi yang kuat, terlatih terhadap ujian-ujian. Ini luar biasa. Bagaimana Allah mengatur segala sesuatu. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Kisah Umar masuk Islam lebih ajaib jauh daripada Hamzah. Hamzah walaupun baru masuk Islam, tapi waktu dia musyrik, dia nggak ada memusuhi Nabi. Ponakan, sahabat, saudara sesuatu. Jadi kalau kemudian Hamzah masuk Islam, ya masih wajar ceritanya. Namun Umar berbeda. Ceritanya tentang kekerasan, darah, penyiksaan, luar biasa permusuhannya kepada Nabi. Dia tahu hamba saya perempuan yang memeluk Islam, dia siksa sedemikian rupa tanpa henti. Kalau dia berhenti, dia bilang, "Ma taraktuki illa malala," kata Umar. Aku gak bakal meninggalkan engkau ini, terus menyiksamu kecuali aku memang udah bosan. Bukan karena kasihan sama kamu, bukan. Kalau aku sekarang pergi meninggalkanmu, membiarkanmu dulu istirahat, tidak disiksa, bukan karena kasihan, bukan. Tapi karena aku udah bosan, udah cari mainan lagi. Itu apa? Dan bagaimana kisah yang memeluk Islam jauh lebih ajaib.
insyaallah pertemuan dibuka kita sambung Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ini saudara, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Masya Allah. Kayak semangat semua. Baik Bapak. Pak Ustaz, kita tahu bahwa wahyu yang pertama itu yang adalah baca. Karena kita tahu Ramadan buka huruf. Kenapa pesan doanya? Apa dibaca? Baik. Bagus. Iqra itu bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca konteks, membaca peristiwa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bukan hanya membaca Al-Qur'an ayat-ayat Allah yang qauliyah, tapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Umat Islam ini bisa maju kalau dia benar iqra ayat-ayat qauliyah dan dia benar pula iqra ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, iqra bisa juga dengan didiktekan, dan itu yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan yang ketiga, iqra adalah wahyu yang memang turun kepada Nabi, tapi untuk seluruh manusia. Jadi ada pesan yang kuat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umat yang terakhir ini harus akrab dengan budaya literasi, harus terbiasa dengan budaya membaca. Ini pesan nanti dan akan menjadi semangat bagi umat Islam sampai nanti hari kiamat. Jadi tidak peduli pada saat itu Nabi bisa baca atau tidak. Ketika Jibril berkata iqra, Nabi memang jawab, ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Lalu dipeluk sama Jibril. Kuat sekali. Hatta balagha minni al-juhd, kata Nabi. Sampai aku kesulitan untuk bernafas. Tsumma arsalani, lalu dia melepaskan. Lalu berkata lagi, iqra. Nabi bilang, ma ana biqari. Ada ulama yang mengartikan kalau melihat ketinggian budi bahasa Nabi, bisa jadi ma ana biqari yang disebutkan Nabi pada kali pertama, kedua dan ketiga artinya berbeda. Jibril bilang, iqra, ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Iqra, kata Jibril, baca, ma ana biqari. Apa yang harus aku baca? Iqra, baca, ma ana biqari. Aku gak mau baca. Karena Jibril sudah maksa 3 kali. Lalu Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan cuma teks. Membaca segala sesuatu dengan nama Allah. Membaca fenomena ini, membaca peristiwa, membaca kehidupan ini bukan dengan kacamata kecerdasanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu, itu tidak ada apa-apanya. Bacalah dengan kacamata agama. Bacalah dengan view langit. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ya, baik. Yang lain silakan. Jika ada yang ingin tanyakan silakan. Masya Allah. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya, jamaah sekalian. Insya Allah Allah beri umur panjang, kesehatan. Ya Allah lindungi kita semua dan keluarga kita. Ya Allah angkat segala penyakit ini. Kita berharap Ramadan datang tahun ini, ya kita diberikan kekuatan ya dan rasa aman, insya Allah ya, agar kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Kuasa atas apapun. Ya jangan lupa mendoakan untuk orang ramai. Allah menyembuhkan yang sakit, ya Allah angkat penyakit ini, Allah angkat wabah ini. Kita nggak tahu dari tangan-tangan lemah yang mana yang ditengadahkan ke langit kepada Allah yang Maha Pemalu, pada tangan yang diangkatkan ke langit dan kembali sia-sia. Allah nggak mau, insya Allah. Ya kita percaya dengan kekuatan doa. Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.